Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri. Ketika sudah diperintahkan oleh Allah, dan itu perintah yang ditawar ya. Perintah yang tidak bisa lagi perintah yang tidak bisa ditawar lagi. Mestinya Nabi Musa di ayat lain itu menyampaikan keberatannya sebenarnya. Nanti kita lihat di ayat lain. Menyampaikan keberatannya, ya Allah saya takut ya Allah dibunuh dia ya Allah. Nanti ada gitu di ayat-ayat selanjutnya, nanti kita pelajari bersama. Ustaz jangan takut gitu intinya. Tapi ya itu tadi, ada semacam keberatan dari Nabi Musa terkait dengan perangai dari Fir'aun yang memang terkenal jahat, kejam, otoriter, tidak karu-karuan lah. Yang sering kita sebut sebagai kafirnya kafah, musyriknya hakul yakin. Karena saking nemennya si Fir'aun ini ya. Nah, tapi nanti kita pelajari. Tapi di sini Nabi Musa langsung menjawab ketika idhab ila fir'auna innahu tagha. Kamu berangkatlah ke Fir'aun, dia itu orang yang sudah melampaui batas durhakanya udah tidak karuan. Kamu ke sana, kata Allah. Terus Nabi Musa menyadari bahwa kondisi Nabi Musa itu dalam riwayat diceritakan lidahnya agak pelat. Ya. Pelat itu apa ya? Cedal. Konon karena pada saat bayi itu waktu dipangku sama Fir'aun itu lalu jenggotnya Fir'aun itu ditarik gitu loh. Nah Fir'aun marah, murka Fir'aun itu. Terus mau dipenggal itu si bayi itu. Tapi sama ini jangan gitu. Dia lo anak kecil gitu. Kata Fir'aun, ya udah kita buktikan aja. Kata ada pembantunya mengatakan, oh dicek saja kalau dia memang anak kecil nggak akan membahayakan. Kalau dia memang anak kecil yang membahayakan bisa dites itu. Kasih dia antara roti sama bara api gitu. Nah, di depannya ditaruhlah itu sama Fir'aun. Antara roti sama bara api. Dia milih mana itu si Musa bayi. Ditaruh di depannya. Begitu taruh depannya, Musa lama gitu lihat kanan ini situ istrinya Fir'aun sudah ketar-ketir itu. Karena dia anak kecil kan. Dan istrinya Fir'aun juga tidak tahu kalau Nabi Musa itu nabi. Wong memang saat itu masih bayi. Sehingga kekhawatiran itu muncul beneran. Oh, nggak tahu lah kalau itu nanti milih yang keliru ya dibunuh beneran sama dipenggal. Fir'aun memang kerjaannya menggal orang. Kerjaannya memang membunuh orang. Buat dia nyawa itu apa gitu kan. Buat dia nyawa itu tidak ada harganya. Nah, benar setelah lama gitu, hampir saja Nabi Musa ngambil roti itu. Tapi karena kuasa Allah, Nabi Musa ternyata mengambil bara lalu dimakan, langsung refleks. Nah, maka karena Nabi Musa mengambil bara, maka Fir'aun dan para penyihirnya itu nyata, oh berarti dia anak kecil, nggak tahu kalau dia bara. Kalau dia ngambil roti, berarti dia tahu itu bara itu roti. Berarti dia memang sengaja narik jenggotmu tadi itu, bunuh aja. Jadi kalau seandainya tadi si Musa itu ngambil roti, dibunuh itu, berarti dia tahu, sengaja memang tahu jelek, tahu baik. Nah, karena dia mengambil bara, berarti dia anak kecil betul, nggak tahu bahaya dia. Nah, tetapi konsekuensi dari menelan bara itulah kemudian lidahnya Nabi Musa itu terluka. Lidahnya Nabi Musa terluka, sehingga sejak itu ketika mulai beranjak, mulai bisa bicara, bicaranya pun tidak sempurna lah. Gitu, tidak sempurna. Ada cedalnya itu. Nah, karena itu ketika sudah dewasa, bahkan sudah mendekati usia tua, maka ketika idhab ila fir'auna innahu tagha, ketika diperintahkan Allah untuk berangkat pergi berdakwah kepada Fir'aun, bahwa Fir'aun itu tagha, durhakanya udah kebangetan, maka
pertama yang diingat oleh Nabi Musa, kalau di ayat lain mengajukan keberatan karena takut dibunuh, tapi setelah didesak oleh Allah, gitu, bahwa pokoknya berangkat dulu, nanti kami bersamamu, gitu kan. Kata akhirnya karena sudah begitu, maka ada beberapa ajuan yang diusulkan oleh Nabi Musa kepada Allah. Memang satu-satunya Nabi yang ketika ditunjuk jadi Rasul banyak permintaannya Nabi Musa ini ya. Ketika pertama ditunjuk jadi Nabi kan, anak tartuka gitu kan. Aku memilihmu ya Musa sebagai seorang Nabi. Kan banyak yang diminta. Setelah itu kan kemudian pada saat ini juga gitu, begitu khawatir, beliau minta, ya Allah kalau gitu ya Allah, Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku ya Allah. Kenapa kok dadanya Nabi Musa ini minta dilapangkan? Ya sesek no. Kenapa sesek? Ya karena khawatir. Karena Fir'aun itu benar-benar dolimnya itu kebangetan gitu loh. Nemen karena sudah nggak di ini lagi gitu loh. Jadi khawatir seperti misalnya di dalam Quran surat, coba dibuka ya, kekhawatiran Nabi Musa ya. Coba dibuka di Quran surat Asy-Syu'ara ya, ayat 26 ayat 14 ya. Coba Asy-Syu'ara ayat 14 dan Asy-Syu'ara ayat 26. Coba Asy-Syu'ara ayat 14 dan Asy-Syu'ara ayat 26. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Asy-Syu'ara ayat 14 guys. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka mereka akan membunuhku. Kemudian ayat 26. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi pertama di ayat yang 14 tadi, ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya Allah, aku takut dia akan membunuhku loh ya Allah, gitu. Takut. Lah kenapa? Ya karena memang di ayat yang sebelumnya itu. Di ayat yang 13 kan. Ini ayat mulai ayat wa idna rabbuka Musa anikil qaumat zalimin. Di ayat surat Asy-Syu'ara. Coba yang lain dibuka semua, nanti kita baca satu persatu ya. Di ayat surat Asy-Syu'ara itu ya, mulai dari ayat 10. Ayo gantian, Asy-Syu'ara aja supaya kita tahu kenapa Nabi Musa berdoa tadi itu. Surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26. Ayatnya mulai ayat 10, satu persatu ayo gantian ya, supaya kita tahu alasan kenapa Nabi Musa berdoa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri itu. Coba. Asy-Syu'ara ayat 10. Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu. Oke. Gantian. Jadi ini adalah perintah kepada Nabi Musa untuk mendatangi kaum yang zalim. Siapa yang dimaksud dengan kaum zalim? Ya Fir'aun dan kaumnya. Ini ayat yang ke-11. Wah, gantian. Wah.
kaum Fir'aun, mengapa mereka tidak bertakwa? Oke, lanjut. Ayat Izin, Gus. 12. Kemudian Musa berkata, Ya, silakan. Siapa, Budia apa Bu Nana, Mbak Nita tadi? Silakan Budia. Bismillahirrahmanirrahim 12 ya. Oke. Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku takut mereka akan mendustakan aku. Nah, pertama ini. Jadi kalau engkau perintahkan ke Fir'aun ya Allah, sudah pasti dia akan mendustakan aku. Apalagi jenengan itu misinya adalah untuk mengesahkan engkau lah. Fir'aun itu mengaku Tuhan, kok disuruh ngejak. Wis pasti nanti mendustakan aku lah ya Allah, gitu. Wis pasti itu. Nggak usah ndak, gitu. Tapi Allah tetap tahu. Gitu. Coba di ayat Al-Ladzi pun terus. Itu ayat yang 13. Coba ayat 13. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dadaku terasa sempit dan lidahku keluh, maka utuslah Harun bersamaku. Sadaqallahul adzim. Itu. Jadi wayadi usri pala yang boleh tulisani fa'arsil ila Harun. Jadi ini loh dadaku sesak ya Allah dengan perintah gitu. Jadi dadaku sesak. Itu kenapa nanti kita kembali ke surat Maryam yang sedang kita pelajari. Jadi wayadi usri wala yang boleh tulisani dan lidahku terasa keluh ya Allah. Maka itu. Jadi dadanya sesak kenapa ya? Karena takut tadi. Lalu kembali di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-14 tadi. Nabi Musa khawatir kalau dibunuh. Pertama khawatir didustakan kan. Nah, ini coba ayat yang ke-14. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Khawatir takut, maka kata Allah. Coba di ayat yang 15 tuh. Lanjut. Gantian siapa yang belum? Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, takut mereka tidak akan dapat membunuhmu, maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami atau mukjizat-mukjizat. Sungguh kami bersamamu mendengarkan apa yang mereka katakan. Sadaqallahul adzim. Jangan takut Musa, berangkat saja. Tidak apa-apa, mereka nggak akan bisa membunuhmu. Lah meskipun Allah dawuh gitu, tapi ya nyatanya di depan itu Fir'aun itu ya masih kuat, seger-meger berserta ribuan bala tentaranya kok. Terus kemudian Allah berfirman, kamu nanti bawa mukjizat. Yang belum tahu juga mukjizatnya seperti apa. Jadi secara basar manusia, kemudian Nabi Musa masih takut, ya wajar. Apalagi coba ayat 16 itu. Perintahnya coba. Ayo selanjutnya. Satu di antara muatan materi dakwahnya itu. Ayat 16 coba. Siapa tadi Mbak? Siapa yang baca? Mau silakan. Siapa baca? Untuk ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Sadaqallahul adzim. Lalu pertama, nanti kamu datang ke sana sama Fir'aun, lalu kamu berdua bilang, oh, aku ini utusan Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan semesta alam. Siapa? Ya Allah. Nah gimana coba jawabannya Fir'aun nanti? Wong pertama, jangankan mengenal konsep utusan Tuhan. Mengenal Tuhan saja tidak mau kok dia.
Ya, apalagi yang ke misi selanjutnya ini, misi yang harus pasti nggak diterima itu. Ayat ke-17, Pak, misi selanjutnya. Ayo gantian. Enggak, ayat ke-17. Silakan Pak Izin, Syaifi. Gus. Pak Syaifi apa Bu Siti Aminatun? Monggo, Pak Syaifi silakan. Izin. Izin, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Nah, ini ayat yang dibaca Pak Syaifi ini. Itu Bani Israel, itu adalah kaum yang waktu itu diperbudak oleh Fir'aun. Satu kaum yang nggak mungkin boleh lepas, karena itu asetnya negara itu. Lah kok terus kemudian, tolong biarkan dia merdeka. Kan gitu intinya itu. Dia biar pergi bersamaku. Wih, lancang banget itu. Nah, jadi kembali ke ayat yang sedang kita pelajari di surat Maryam, surat Toha. Di situ disebutkan, maka setelah menjelas seperti itu perintahnya Allah, maka Nabi Musa berdoa, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya Allah. Sempit dadaku. Tadi loh, di ayat surat Asy-Syu'ara tadi, wa yadiqu sadri. Kok gini rasanya sempitnya dadaku, ya Allah. Maka Rabbi syrah li sadri. Maka lapangkanlah dadaku, ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan atau kekakuan min lisani dari lidahku ini, ya Allah, yang agak cedal ini. Yafqahu qouli, supaya umat itu memahami ucapanku. Nah, jadi ini sekaligus Al-Qur'an, Allah melalui Al-Qur'an ngajari kita berdoa ketika ruwet dada kita, hidup kita ruwet, sempit dada kita, bacanya doanya ini. Rabbi syrahli sodri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Nah, ini juga wa yassirli, dan berikanlah aku solusi atas persoalan-persoalanku, ya Allah. Nah, kan gitu ya. Jadi kadang kita itu punya persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak terpecahkan gitu, unsolved gitu. Jangan khawatir, there is no obstacle cannot be defeated. Nah, gitu bahasanya itu. Kalau bahasa Sanskertanya itu tanhana wikna tansirna itu. Jadi tidak ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan. Itu hanya karena kita aja belum dikasih Allah sudut pandang yang solutif. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Jadi wa yassir li amri itu bukan hanya permudahlah urusanku maknanya, tapi lebih luas dari itu adalah bahkan urusan sesulit apapun itu kita diberikan Allah apa? Diberikan Allah solusi. Nah, itu terutama. Jadi kalau menjadi mudah itu gampang, tapi menjawab persoalan yang sulit, nah itu yang tidak mudah. Maka Allah memberikan satu solusi bahkan untuk persoalan-persoalan yang sulit sekalipun. Jadi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Lalu kemudian juga minta kepada Allah agar diberikan apa? Kelonggaran lisannya supaya lebih mudah orang dalam memahami bicaranya Nabi Musa. Itu. Jadi seperti keempat itu permintaan, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan berikanlah aku kemudahan untuk menyampaikan atau mengatasi persoalanku nanti dengan Fir'aun itu, ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Apalagi saya nanti penyampai risalahmu, menyampaikan hukum-hukum Taurat, supaya manusia ini tidak salah tangkap, tidak terjadi distorsi. Maka ya Allah, lisanku ini loh, jadikanlah lancar, jernih, diksinya jelas, ya Allah.
supaya umat muda memahami perintah-perintah-Mu lewat lisanku ini ya Allah. Ya sili amri. Jadi kalau sampean dan saya minta dilancarkan cara bicaranya, biar lebih mudah dipahami ucapannya, ditangkap maksud-maksudnya, ya ini doanya. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu permintaan selanjutnya, Nabi Musa juga minta waj'alni waziran min ahli. Ya, kenapa minta Nabi Musa minta Nabi Harun untuk menemaninya? Karena Nabi Musa ini paham bahwa Nabi Harun itu ucapannya lebih lancar. Gitu. Maka beliau minta, ya Allah, jadikan untukku seorang pembantu dari keluargaku. Nabi Harun ini adalah sepupunya Nabi Musa. Jadi waziron, sebagai pembantu, nanti ya asistenku lah ya Allah untuk mengatasi Fir'aun ini. Nabi Musa cuma minta satu aja, padahal Fir'aun ini puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu pasukannya ini. Ya. Waj'ali waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Haruna akhi. Dia adalah Harun, saudaraku ya Allah. Nanti ishdud bihi azri, dan teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia ya Allah. Wa asyrikhu fi amri, jadikanlah dia teman dalam urusanku. Jadi punya teman diskusi, ngobrol, untuk cari solusi persoalan-persoalan yang dihadapi dan sebagainya. Selain itu, kainusabbihaka katsiran ya Allah, agar kami juga banyak bertasbih kepadamu ya Allah, wa nadhkuruka katsiran ya Allah, dan banyak mengingatmu ya Allah. Innaka kunta bina basiran, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami ya Allah, engkau tahu keadaan kami ya Allah. Maka Allah berfirman, qala Allah berfirman, qad utita su'laka ya Musa, wahai Musa, sungguh telah diperkenankan permintaanmu. Jadi permintaan Nabi Musa sampai ayat 35 itu ya, innaka kunta bina basiran, sungguhnya engkau maha melihat keadaan kami ya Allah. Jadi permintaan Nabi Musa di situ ketika diperintah berdakwah, nggak langsung minta harta dulu. Ini dananya dari mana? Kan gitu biasanya kalau mau berangkat kegiatan kita itu. Ya, kan? Ini loh. Itu contoh dari Nabi Musa kepada kita ketika diperintah berdakwah. Pertama yang diminta adalah Rabbi syrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Yassirli amri, dan berikanlah aku kemampuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ketiga, dan jadikanlah lisanku ini lancar supaya manusia memahami ucapanku. Lalu minta lagi, waj'alli, jadikanlah untukku ya Allah, minta apa? Waziran min ahli, minta ditemani seorang yang bisa nanti ini. Supaya apa? Minta lagi ya Allah, supaya nanti teguhkan kekuatanku, jadikan, dan nanti supaya apa ya Allah? Supaya kainusabbihaka katsiran, supaya nanti banyak bertasbih kepadamu. Juga wa nadhkuruka katsiran, dan banyak zikir kepadamu ya Allah. Itu. Jadi yang diminta Allah Nabi Musa itu ketika diperintah berdakwah, ketika akan membuat kegiatan agama. Nah, coba sampean dan saya kalau disuruh bikin kegiatan agama ini, yang pertama ditanyakan apa? Halo. Apa yang ditanyakan itu bapak-bapak panitia itu loh? Dia ditanyakan pertama apa biasanya? Dananya dari mana? Ya itu memang penting. Tetapi coba Nabi Musa ini loh. Yang pertama dan utama itu adalah melihat substansi misi dakwanya apa, sehingga permintaannya lebih ke arah ke sana dulu. Kemampuan, ya toh, ketahanan, keimanan, keingatan kepada Allah itu dulu.
Kalau itu sudah dipenuhi, baru nyari kemudian bekal-bekal yang lain, peralatan, pendanaan. Kenapa? Karena kalau cuma sekedar pendanaan, peralatan, tetapi isinya enggak ada, ya akhirnya kegiatannya ya cuma gebiar-gebiar gitu aja, enggak ada isi gitu loh. Tetapi ketika yang saya mulai pertama itu adalah penanaman pembekalan tentang misinya, niatnya, ghirahnya, akidahnya, dan sebagainya, maka tetap akan jalan. Sesederhana apapun misi dan kegiatan itu, tetap jalan. Gitu. Karena yang ingin dilihat Allah adalah keberangkatan dan prosesnya. Kayak Nabi Musa ini, Allah udah tahu bahwa nanti gagal itu Allah tahu. Terutama gagal mendakwai Nabi Fir'aun itu tahu. Yang ingin Allah lihat itu apa? Prosesnya dan ketaatannya. Gitu loh. Meskipun membawa misi yang membawa Bani Israel berhasil, itu pun karena pertolongan Allah semata. Tapi misi mendakwai Fir'aun kan tidak berhasil. Tapi Allah tetap menyuruh berangkat. Karena yang Allah butuhkan dari kita itu adalah ketaatan dan proses ketabahan kesabaran. Oke. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau dinyatakan, silakan. Wah, Dino Kamis optimis. Selamat semangat ya. Monggo, silakan. Saya mau sampaikan. Izin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat yang dipelajari pada hari ini, sekelas Nabi Musa yang diutus langsung oleh Allah, begitu khawatirnya tadi disampaikan di surat Asy-Syu'ara ayat 10 sampai berapa tadi itu kan. Jadi banyak kekhawatiran. Apalagi kita ini manusia yang biasa, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran itu jika kita umpama menyampaikan sesuatu banyak lika-liku ataupun masih banyak bantah, Gus. Kalau takut itu, takut ini. Nah, jadi kira-kira perasaan manusia seperti itu ya wajar mungkin, Gus. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang wajar ya Pak Syaifi, ya wajar banget, dan menurut saya kewajaran itu memang sangat wajar ya. Tapi gini, dari pelajaran Nabi Musa tadi, hal wajar itu ya tidak kemudian kita jadikan alasan permisif ya. Justru dengan kalimat Nabi Musa yang wajar, kemudian tetap diperintah Allah berangkat, itu Allah sedang memberi kode kepada kita. Nabi Musa aja takut, dan tetap aku suruh berangkat. Maka kamu kalau takut, aku udah tahu kamu takut. Itu artinya aku memang nyuruh kamu tetap berangkat meskipun kamu takut. Gitu Allah itu. Ya gitu. Dan memang kalau kita melihat nabi-nabi itu diturunkan sebagai uswatun hasanah, itu bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan teladan loh ya. Teladan utama kita tetap Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa kisah para nabi itu disebutkan dalam Al-Quran? Supaya kita juga meneladani kegigihan, ketaatan, keikhlasan, dan perilaku para nabi terdahulu. Itulah. Makanya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Itu kan jelas itu. Bahwa Allah, orang beriman itu mengimani apa yang terdahulu Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Jadi memang ini menjadi satu tantangan untuk kita Pak Syaifi, bahwa ketakutan itu wajar. Tetapi Allah sudah memberi janji. Berangkat saja, sampaikan saja. Allah ingin melihat prosesmu kok. Allah ingin melihat prosesmu dan ketaatanmu. Dan Allah pasti akan menolongmu. Apakah itu nanti tentang berhasil atau enggak, itu serahkan Allah sudah. Gitu intinya. Jadi kita enak ini. Kita tidak dibebani untuk pasti nanti membuat orang sadar.
tapi kita dibebani untuk berproses, untuk tetap berangkat, berdakwah. Terkait nanti diberikan Allah hidayah atau enggak, itu urusan Allah sudah. Itu akan membuat kita semakin semakin nothing tulus, enggak terlalu khawatir, karena memang itu milik Allah hidayah. Oke, ada lagi? Oke, Gus. Ada Silakan, satu Bu Mesti. di cerita Nabi Musa tadi, waktu kecil kan menarik jenggotnya Fir'aun itu. Akhirnya kan disuruh ngetes itu antara roti dan bara api, yang dipilih bara api. Yang nyuruh ngetes itu siapa, Gus, itu waktu itu? Waktu itu para penasihatnya. Ya, menteri-menteri perhubungan, menteri ekonomian itu. Jadi yang nyuruh ngetes itu ya orang-orang di sebelah-sebelahnya lah pasti itu. Karena kalau Fir'aun kan orangnya serampangan, nggak pakai mikir, bunuh gitu aja. Tetapi ya itu. Ada juga misalnya nanti diceritakan Bu Mesti dalam ayat selanjutnya itu, setelah Nabi Musa berdakwah ke sana, lalu setelah beberapa kali bantah-bantahan sama Fir'aun gitu, lalu Fir'aun mau pateni kabeh ini. Terus ada orang yang di sekitarnya itu, di para pembantunya Fir'aun itu, yang sebenarnya beriman kepada Nabi Musa. Cuma dia menyembunyikan keimanannya. Nah, ketika dia menyembunyikan keimanan itu, memberi saran kepada Nabi Musa itu ada. Jadi akhirnya Nabi Musa nggak dibunuh. Jadi orang-orang yang di sebelah-sebelahnya itu sebenarnya ada yang masih waras lah. Tapi karena takut sama Fir'aun kan, sehingga kadang seperti itu. Jadi yang menyarankan itu orang-orang di sekitarnya, para penasihatnya itu. Nanti akan kita pelajari bersama selanjutnya. Terima kasih, Gus. Jadi gitu dulu ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi hari Sabtu. Besok insya Allah kita libur. Dan saya berharap tetap dulu ya, tetap semangat, tetap menjaga kekompakan hati terutama ya, untuk tetap jangan bosan untuk ngaji, jangan bosan untuk tetap meniti di jalan Shirathul Mustaqim ini, meskipun kadang tampak kok gini-gini aja sih. Itu yang itu setan itu. Pengennya sampean dan saya ini bosan, kemudian tidak bertahan, lalu pergi dari kebenaran. Senang setan sudah. Ketika kita bebas di dalam larutan atau di dalam lautan yang mengikuti arus mereka, setan senang. Nafsu kita juga kayak bebas. Tapi sesungguhnya itu mengarah kepada kemurkaan Allah. Sehingga kita harus benar-benar cerdas dulu. Terutama dalam ngaji gini, doakan Gus Lori juga supaya tetap sabar, tetap ikhlas nampingi sampean semua. Saya juga insya Allah akan tetap doakan sampean semua untuk tetap bersama-sama mencari ampunan keridhaan Allah melalui belajar ayat-ayatnya secara lebih sederhana. Kita baca ayat-ayatnya Allah, lalu kita ikhtiar, ijtihad untuk menafsirkannya dengan hadis-hadis yang ada, dengan ayat-ayat yang lain, sehingga tingkat kehujahannya insya Allah terjaga. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap saling mendoakan, sampai ketemu hari Sabtu. Insya Allah bisa kita libur. Allah kita dalam Shirathul Mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fi'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma a'tayta wa qina syarra ma qadayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa dal hisdina min syaitan syaitan. Rabbana natina wa lina sabina. Rabbana wa la taj'alna fil Rabbana man faktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Karena apa ini kembang? Ini sapa kuwi? Kae apa? Tapi yang lebih kami nol jadi syaitan. Allah Ta'ala berkata. Aku titipnya ya. Kalau ada orang belajar orang. Allahumma afrika lan sabra sabit wa nafang sama kafir. Allahumma fatir samawati wal ardi wal ghaibi wasyahadati.
أعوذ بالله من جهد البلاء والقدر في الشقاء والقدر شهادة العدالة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من الظالم بدأت السيدة وسلم عبادنا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل